Yohan, ini kan angka undecided voters-nya cukup besar ya, Ya. 43,1%. Apakah angka ini sudah bisa diketahui kecenderungannya kira-kira seperti apa, Mas Yohan? Ya kalau kita lihat kembali pada pengaruh Pak Jokowi misalnya ya, angka ini relatif juga dari kelompok total 100% undecided voter itu 42,1% itu menyatakan mempertimbangkan pilihan Pak Jokowi, 34,2% tidak mempertimbangkan. Jadi dari sisi itu bisa sebenarnya terbelah juga ya orientasi mereka terhadap Jokowi effect, tapi di sisi yang lain juga kita lihat banyak yang kemudian menjawab wait and see tadi ya, yang kemudian pingin menunggu masa kampanye selesai, pingin menunggu debat berikutnya. Jadi ini berkelindan antara orientasi politik mereka yang mungkin cenderung mengikuti tokoh tertentu, di sisi yang lain mereka juga kemudian membuka ruang untuk melakukan kalkulasi sejauh mana dua pasangan calon ini mampu dekat dan menjawab kebutuhan mereka gitu ya tentang Jawa Tengah 5 tahun ke depan gitu ya. Nah ini yang sebenarnya proses menimbang ini terutama dengan agenda debat berikutnya, masa kampanye yang mungkin 10 sampai 14 hari lagi ke depan, itu akan menjadi momentum mereka untuk mengkalkulasi, mengumpulkan referensi, dan kemudian pada saatnya nanti mendekati hari pemungutan suara mereka menentukan sikap ini. Ya ini wajar ya ketika dalam konteks survei banyak orang yang kemudian ragu gitu ya, kemudian tidak mau menjawab gitu ya dengan desain pertanyaan yang salah satu pertanyaan yang saya ceritakan tadi. Ini yang kami baca ini bagian dari upaya responden untuk melakukan kalkulasi referensi, mengumpulkan referensi sehingga mereka pada akhirnya juga memastikan diri memutuskan akan memilih siapa di antara kedua pasangan calon tersebut. Meskipun orientasi pilihan tadi ya kalau kita lihat 42,1% ini cenderung ngikutin Pak Jokowi dari kelompok undecided voter ini, sementara hampir separuhnya hampir sama ya 34,5% tidak akan mengikuti, tapi secara umum dari kelompok ini memang wait and see tadi, pingin menunggu debat masa kampanye di akhir nanti, dan mereka ingin mengumpulkan informasi soal profil dua pasangan calon ini. Begitu Tasya. Baik, Mas Yohan, yang juga cukup menarik adalah bagaimana pemilih bimbang ini kemudian lebih besar dari kelompok di atas 58 tahun ya, Mas Yohan. Ya, ini juga ya, disebutkan oleh ya. Kompas. Jadi apa yang kira-kira ditunggu oleh pemilih 58 tahun ke atas ini yang kemudian kalau kita bandingkan atau kita kontraskan pemilih muda jadi terlihat lebih antusias ya, Mas Yohan? Ya, ya. Jadi kan kelihatan semakin usianya semakin tua, generasinya semakin matang, kalkulasinya semakin banyak itu ya. Jadi kalau kita lihat dari kelompok usia itu, mereka yang sudah pengalaman ikut pilkada, asumsinya gitu ya, semakin usianya semakin tua, dia beberapa kali ikut pilkada, mereka mungkin pingin kemudian lebih memantapkan. Ada sisi rasionalitas dalam proses itu gitu ya, mengkalkulasi tadi dibandingkan pemilih mula yang relatif mungkin antusiasmenya lebih cepat untuk menentukan pilihan gitu ya. Atau jangan-jangan memang pemilih tua itu lebih sudah lelah dengan pemilu yang bertubi-tubi ini, Mas Yohan? Nah, itu faktor lain ya, yang sebenarnya juga secara kualitatif bisa kita baca memang pilkada ini kan rentetan dari sisa dari energi politik pasca pilpres ya. Kembali ke soal tadi, jadi sebenarnya kalau kita lihat tadi Mas Saidiman juga sempat menyinggung soal hasil survei terkait bagaimana pola komunikasi yang dibangun Andika dengan pola komunikasi yang dibangun Lutfi, ini ada pola yang berbeda. Lutfi itu, pasangan Lutfi Tati Yassin itu lebih banyak dikenal oleh responden itu dari media luar ruang ya, baliho, kemudian spanduk yang di jalan-jalan. Karena memang kita tahu Pak Lutfi startnya lebih awal gitu ya, bahkan sejak dia masih aktif jadi Kapolda. Sementara Pak Andika ini lebih banyak dikenal melalui media sosial. Jadi ada pola yang berbeda antara bagaimana penetrasi campaign kedua sosok calon gubernur ini ke publik di Jawa Tengah. Baik. Itu menjadi masuk akal ketika pilihan-pilihan mereka yang konsumsi terhadap media sosial itu lebih banyak mengenal Pak Andika dibandingkan ke Lutfi gitu. Sementara Lutfi yang sebagian besar itu pemilihnya dari
rural gitu ya. Karena memang penetrasi yang mereka dapatkan informasinya dari media luar ruang yang memang secara masif jumlahnya mungkin ya kalau kita lihat selama di lapangan itu lebih banyak dibandingkan Pak Andika. Jadi pola ini juga kemudian bisa menjawab salah satu jawaban kenapa undecided voter yang lebih banyak dari masyarakat secara usia lebih matang itu karena mengkalkulasi terhadap pilihan-pilihan itu mungkin bagi usia yang semakin matang itu tidak semudah mereka Generasi yang muda ya. masih generasi yang pendatang baru atau pemilih mula gitu. Iya. Jadi Oke. ada pola orientasi yang berbeda. Baik, saya ke Mas Saidiman. Mas Saidiman, kalau angka SMRC kan 4,4% yang belum tahu atau belum tahu mau memilih siapa ya. Tetapi angka pemilih yang kemudian cukup besar itu 48,1 dan 47,5 itu juga belum terlalu solid kan ya Mas Saidiman? Ya, masih ada 42% publik yang sekarang sudah punya pilihan, itu menyatakan masih sangat mungkin untuk mengubah pilihan gitu. Sementara sekitar 58% yang sudah mantap. Jadi kalau kita jumlahkan antara yang masih mungkin mengubah dengan yang belum menentukan pilihan, itu juga masih sangat besar sebenarnya. 46,4% sekitar itu. Jadi segala sesuatu bisa terjadi sebetulnya ke depan. Kita tidak bisa memastikan ya siapa yang akan memenangkan pertarungan. Tetapi dari kajian yang kami atau dari hasil survei yang kami lakukan, ini untuk sementara sebenarnya ada beberapa potensi ya pada Pak Andika. Misalnya kita kita lihat dari sisi popularitas itu posisinya sama persis 67% publik Jawa Tengah yang tahu Pak Ahmad Lutfi dan juga yang tahu Pak Andika. Jadi sama-sama 67%. Yang membedakan keduanya adalah sisi penerimaan atau akseptabilitas publik. Pada Pak Andika sedikit lebih tinggi, 92%, sementara Pak Ahmad Lutfi 85%. Dan kalau kita breakdown kenapa kemudian Pak Andika ini cenderung lebih disukai, ternyata menurut publik beberapa variabel kualitas personal dari masing-masing calon, misalnya perhatian pada rakyat, jujur dan bisa dipercaya, ketegasan, kemampuan memimpin, enak dipandang, dan kepintaran, itu Pak Andika cenderung lebih di atas. Oke, bukan faktor TNI Polri-nya ya Mas Saidiman? Ada juga. Kami bahkan melakukan juga survei soal itu. Kami tanya kepada publik, apakah Bapak atau Ibu lebih percaya pada polisi atau tentara dalam menjalankan tugas mereka untuk negara dan bangsa. Itu 74% menyatakan lebih percaya tentara, hanya 18% yang menyatakan polisi. Dan ketika kita tanya apakah Anda tahu bahwa Pak Andika Perkasa itu adalah jenderal bintang 4 dan mantan Panglima TNI, itu 87% menyatakan tahu. Kita tanya juga apakah Anda tahu bahwa Pak Ahmad Lutfi itu adalah mantan Kapolda, seorang polisi bintang 3 dan mantan Kapolda Jawa Tengah, itu hanya 66% yang tahu. Jadi ada aspek-aspek itu, latar belakang tentara dan polisi tampaknya juga memainkan peranan yang kemudian menaikkan citra positif pada Pak Andika sedikit lebih kuat dibanding pada Ahmad Lutfi dari sisi ini. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk dua narasumber. Ini kan sisa waktu tinggal kurang dari 3 minggu. Masih ada 2 debat lagi, kemudian masih ada efek Jokowi yang kita tidak tahu akan bertemu siapa lagi dalam beberapa minggu ini. Kemudian juga masih ada pengaruh dari apakah hasil survei ini kemudian mengubah preferensi pemilih ketika mereka, kita bicara ya Mas Saidiman waktu itu bagaimana efek underdog, dan efek satu lagi bagaimana survei itu kemudian bisa merubah pilihan pemilih. Nah, kalau dari point of view paslon, apa kira-kira PR mereka terbesar di Jawa Tengah untuk kemudian meyakinkan mereka yang belum tahu memutuskan apa, dan kemudian merebut mungkin mereka yang kira-kira belum tahu mau memilih siapa? Mas Saidiman dulu mungkin. Saya kira PR utama untuk kedua pasangan calon ini adalah bagaimana mengenalkan bahwa mereka ini benar-benar calon. Saya tadi menyebutkan baru 67% warga yang kenal atau tahu Pak Andika, 67% pula ya warga yang kenal atau tahu Pak Ahmad Lutfi, dan ini sangat fundamental gitu ya. Lalu kemudian tentu saja meningkatkan likability tadi, meningkatkan penerimaan publik pada mereka, dan ini mau tidak mau perlu dilakukan
Tidak lagi, kalau untuk meningkatkan penerimaan publik itu tidak lagi cukup sekedar baliho, sekedar alat peraga luar ruang, tetapi sudah harus masuk kepada substansi persoalan, karena itu debat atau pertemuan-pertemuan umum, kunjungan relawan misalnya langsung kepada masyarakat, door to door dan seterusnya, itu perlu dilakukan untuk kemudian lebih meyakinkan. Karena masih sangat banyak publik yang tadi masih mungkin berubah atau bahkan belum menentukan pilihan, itu karena dia tidak tahu sosok calonnya seperti apa, apalagi misalnya program kerjanya atau program yang akan ditawarkan kepada publik. Baik, Mas Yohan. Ya, tentu yang pertama dilakukan adalah merawat pemilih loyalnya ya. Bagaimanapun kedua pasangan calon ini sudah punya captive market ya, pemilih loyal yang sudah mereka garap. Yang kedua, bagaimana menjaring pemilih yang swing voter itu. Ya, saya sepakat dalam konteks itulah meningkatkan awareness itu penting dilakukan, tapi juga diimbangi juga bagaimana exposure meningkatkan, merebut hati pemilih agar kemudian menyukai kedua pasangan calon atau salah satu pasangan calon ya. Jadi sosok itu penting untuk kemudian dikenalkan, kemudian bagaimana kemudian banyak turun ke lapangan sehingga meningkatkan popularitas kemudian juga diimbangi dengan likabilitas. Orang ketika suka pasti kemudian cenderung akan memilih. Tentu ada media yang juga perlu pesan juga perlu disampaikan tentang apa yang akan mereka lakukan ketika mereka akan terpilih. Saya pikir persoalan Jawa Tengah seperti yang dilaporkan Kompas hari ini tentang lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi gitu ya, itu menjadi PR yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat pemilih Jawa Tengah, apa yang akan bisa ditawarkan oleh kedua pasangan calon ini secara konkret ya. Sehingga kemudian mereka punya persepsi yang kemudian semakin yakin bahwa pasangan calon inilah yang layak akan mereka pilih. Proses itu yang sebenarnya perlu dilakukan dalam waktu yang tidak panjang, sekitar kurang dari 3 pekan ini, sehingga kemudian kita bisa akan melihat mana kontestan yang mampu merebut hati pemilih, mana kontestan yang mampu kemudian memantik hati pemilih untuk memilih mereka. Baik, terima kasih Mas Yohan dan Mas Saidiman untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Tasya. Terima kasih Mas Saidiman. Yuk.